Hidup tidak pernah memberi pilihan mudah bagi dua bocah kembar bernama Arka dan Arkan. Usia mereka baru menginjak 10 tahun, namun tanggung jawab yang mereka pikul sudah terlalu berat. Sejak ayah mereka meninggal dunia akibat kecelakaan di sebuah proyek bangunan setahun lalu, dan ibu mereka jatuh sakit parah karena penyakit jantung yang tak kunjung diobati, mereka berdua dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Mereka tidak bisa sekolah seperti anak-anak lain. Setiap hari, selepas subuh, kedua bocah itu duduk di lantai gubuk reot mereka yang hampir roboh, memotong bambu tipis dengan pisau tumpul, merautnya hati-hati, lalu menempelkan kertas minyak berwarna-warni dengan lem seadanya. Itulah layangan-layangan yang mereka buat dengan tangan mungil, yang kemudian dijual di jalanan demi sekadar menyambung hidup. Arka, kertas merahnya tinggal sedikit, ucap Arkan sambil menahan ngantuk. Arka hanya mengangguk, nggak apa-apa, yang penting bisa jadi 3 layangan lagi. Kalau laku semua, kita bisa beli bubur buat ibu. Hati mereka penuh harapan, meski tahu realitanya pahit. Siang hari, ketika anak-anak lain berlari riang ke sekolah dengan seragam bersih dan tas di punggung, Arka dan Arkan berjalan menyusuri jalan kampung sambil memanggul gulungan layangan. Suara mereka serak memanggil pembeli, "Bang, Kah, beli layangan, murah aja, 1000 juga boleh." Namun alih-alih membeli, sebagian besar orang hanya melirik dengan tatapan iba, ada pula yang mencibir. Anak kecil bukannya sekolah, malah jualan. Dasar miskin, hardik seorang pemuda yang lewat dengan sepeda motor, membuat Arkan terdiam menunduk, sementara Arka menahan tangis. Hinaan itu bukan pertama kali mereka dengar. Hampir setiap hari ada saja yang meremehkan. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Menjelang sore, layangan mereka masih banyak yang tersisa. Hanya satu yang laku, itu pun dengan harga ditawar habis-habisan. Keringat bercucuran di wajah kecil mereka, baju yang sudah lusuh menempel di badan. "Kak, lapar," bisik Arkan. Arka mengusap kepala adiknya, meski perutnya sendiri sudah berbunyi sejak siang. "Sabar ya, Dek, nanti kalau ada yang beli lagi kita bisa makan." Namun tak ada yang mampir. Dunia seakan menutup mata pada penderitaan mereka. Malamnya, mereka pulang dengan langkah gontai membawa layangan yang tidak laku. Gubuk tempat mereka tinggal gelap gulita, hanya diterangi lampu minyak kecil. Di dalamnya, ibu mereka terbaring lemah di atas tikar tipis. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. "Nak, maafkan ibu, kalian harusnya main dan sekolah, bukan kerja seperti ini." Suara ibunya bergetar, air mata mengalir di sudut matanya. Arkan segera berlutut di samping ibunya, menggenggam tangannya. "Nggak apa-apa bu, kami kuat kok. Yang penting ibu jangan pergi ninggalin kami." Ucapan polos itu membuat ibunya menangis semakin deras. Arka hanya bisa duduk menatap, hatinya hancur, lalu menengadahkan wajah ke langit-langit gubuk, berdoa dalam hati, "Ya Allah, kalau Engkau mendengar, tolong selamatkan ibu. Tolong beri kami keajaiban. Kami capek, tapi kami nggak mau kehilangan ibu." Namun malam itu yang mereka dapat hanyalah keheningan dan suara hujan menetes dari atap bocor. Perut lapar, tubuh lelah, dan hati penuh luka, tapi mereka tetap memeluk ibunya erat sebelum akhirnya tertidur. Tak ada yang tahu, doa bocah kecil itu kelak akan dijawab dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Bahwa kehidupan yang selama ini mereka anggap hanya berisi kesedihan, pada suatu hari akan berbalik arah ketika seorang pria asing yang begitu berkuasa datang ke hadapan mereka, bersujud, dan membuka rahasia masa lalu yang mengguncang segalanya. Hari itu hujan turun sejak pagi, membuat udara semakin dingin menusuk tulang. Gubuk reot tempat Arka dan Arkan tinggal bersama ibunya kembali bocor, tikar tipis yang menjadi alas tidur sudah basah di beberapa bagian. Sang ibu menggigil, batuknya kian parah, namun ia tetap berusaha tersenyum ketika kedua anak kembar itu mendekatinya dengan payah. "Ibu jangan khawatir ya, hari ini kami bakal jualan lebih banyak lagi, semoga ada yang beli supaya bisa beli obat buat ibu," kata Arka dengan mata penuh tekad meski tubuhnya ringkih. Arkan mengangguk, "Iya bu, doakan kami ya." Wanita itu hanya mengangguk lemah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Nak, kalian masih kecil, kenapa harus menanggung semua ini?" Namun Arkan langsung memotong, "Nggak apa-apa bu, asal ibu sembuh. Kami kuat kok." Kata-kata itu membuat hati sang ibu kian remuk. Dengan membawa beberapa layangan buatan tangan mereka yang tersisa, kedua bocah itu berjalan keluar rumah. Hujan sudah mulai reda, namun genangan air masih membasahi jalanan. Kaki mereka yang tak beralas becek, baju mereka lusuh menempel di badan. Mereka berjalan menuju jalan besar, berharap ada pembeli. "Bang, beli layangan,
Murah aja, suara mereka parau karena sering berteriak namun jarang makan. Beberapa orang hanya melirik, sebagian malah menggeleng tak acuh. Kalian ini masih bocah kok jualan di jalan, nggak takut ketabrak? Sana pulang, jangan ganggu orang, bentak seorang pria dengan nada kesal. Arka dan Arkan hanya saling pandang, menahan air mata, lalu kembali berdiri dengan senyum dipaksakan. Hari semakin sore, perut mereka semakin lapar. Hanya satu layangan yang laku, itu pun ditawar dengan harga Rp1.000. Arkan mulai mengusap perutnya, wajahnya pucat. "Kak, aku lapar banget," ucapnya lirih. Arka menghela napas, menatap layangan di tangannya, lalu berkata pelan, "Sabar ya, Dek, mungkin nanti ada orang baik yang beli." Namun doanya terasa kosong. Dunia seakan menutup mata pada penderitaan mereka. Ketika keduanya berjalan menyusuri trotoar dengan lelah, sebuah mobil hitam mewah berhenti tak jauh dari mereka. Mobil itu berkilau, sangat kontras dengan tubuh dekil mereka. Dari dalam, seorang pria berjas mahal keluar. Wajahnya serius, matanya mencari-cari, hingga akhirnya pandangannya jatuh tepat pada dua bocah kembar itu. Saat tatapan mereka bertemu, pria itu terdiam. Bibirnya bergetar, matanya memerah, dan tiba-tiba ia berjalan cepat ke arah mereka. Arka dan Arkan panik, mereka takut dimarahi atau diusir. Mereka segera menunduk, menggenggam erat layangan yang tersisa. Namun hal tak terduga terjadi. Pria itu berlutut di hadapan mereka. Ya, seorang pria dewasa dengan pakaian mewah, jelas seorang kaya raya, berlutut di jalanan becek di depan dua bocah miskin penjual layangan. Arka dan Arkan terbelalak, tubuh mereka gemetar. Orang-orang yang lewat langsung berhenti, memandang dengan heran. "Astaga, itu kan Pak Surya Adinata? CEO perusahaan besar itu. Kok bisa dia bersujud di depan anak kecil jalanan?" bisik seorang wanita kepada temannya. "Aku nggak percaya, seorang Surya sampai melakukan itu," timpal yang lain. Kerumunan semakin ramai. Sopir pria itu segera keluar, panik. "Pak, jangan begini Pak, nanti orang-orang salah paham, ayo berdiri." Namun pria itu menepis tangan sopirnya. Air matanya jatuh deras, membasahi tanah. "Ka, kalian, wajah kalian, aku nggak mungkin salah lihat, kalian mirip sekali, kalianlah yang dulu menyelamatkan hidupku." Suara pria itu bergetar, membuat Arka dan Arkan semakin bingung. "Pak, kami nggak ngerti, kami cuma jualan layangan, kenapa Bapak sampai bersujud sama kami?" tanya Arkan polos dengan suara lirih. Pria itu menatap mereka penuh haru, lalu menangis semakin keras. "Kalian mungkin nggak ingat, tapi aku nggak mungkin lupa. Bertahun-tahun lalu, aku hampir mengakhiri hidupku di jembatan tua. Saat aku duduk di sana, putus asa, dua bocah kembar mendekat, memberiku sepotong roti dan berkata jangan sedih. Kata-kata itu menyelamatkanku. Wajah kalian, mirip sekali dengan bocah itu." Kerumunan semakin terharu, beberapa bahkan ikut menangis melihat adegan tersebut. Namun bagi Arka dan Arkan, semuanya terasa seperti mimpi. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu, seorang pria kaya raya tiba-tiba bersujud di depan mereka sambil menyebut mereka sebagai penyelamat hidupnya. Tubuh kecil mereka gemetar, mata mereka berkaca-kaca, bingung harus berkata apa. Hanya satu yang terlintas di hati mereka, mungkinkah ini jawaban dari doa-doa mereka selama ini? Suasana di jalanan sore itu makin ramai, puluhan orang berkerumun menyaksikan seorang pria kaya raya yang dikenal sebagai Surya Adinata, CEO salah satu perusahaan terbesar di kota itu, bersujud di hadapan dua bocah miskin penjual layangan. Orang-orang mengambil ponsel mereka, merekam, ada yang mengusap air mata, ada pula yang kebingungan. Sementara Arka dan Arkan hanya berdiri terpaku, tubuh kecil mereka gemetar, wajah penuh bingung bercampur takut. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Pak, kami nggak ngerti, kenapa Bapak bilang kami penyelamat Bapak? Kami bahkan belum pernah bertemu," ucap Arka dengan suara lirih. Surya menatap mereka dalam-dalam, air matanya terus mengalir, suaranya bergetar penuh luka lama. "Bertahun-tahun lalu, aku berada di titik paling rendah dalam hidupku. Semua meninggalkanku, aku jatuh miskin, aku kehilangan pekerjaan, keluarga, dan harga diri. Aku berdiri di sebuah jembatan, siap mengakhiri hidupku. Saat itu, dua bocah kembar datang menghampiriku. Mereka memberikan aku sepotong roti kering dan berkata dengan polos, 'Om jangan sedih, Tuhan pasti sayang. Kalau lapar, makan ini saja. Jangan pergi, ya Om.' Kata-kata itu membuatku tersadar, membuatku urung mengakhiri hidupku. Dari situlah aku bangkit, bekerja keras, hingga kini aku menjadi seperti ini."
Aku tidak pernah bisa melupakan wajah dua bocah kembar itu. Dan hari ini, aku melihat kalian. Wajah kalian sama persis. Kalianlah malaikat kecil yang dulu menyelamatkan nyawaku. Arka dan Arkan terdiam, tubuh mereka bergetar. Arkan memegang tangan kakaknya erat, matanya berkaca-kaca. Ia masih kecil, tidak mengerti kenapa seorang pria sehebat itu bisa mengatakan hal besar seperti itu kepada mereka. Pak, kami cuma anak kecil miskin, kami nggak pernah merasa ketemu Bapak sebelumnya, suaranya terbata. Surya tersenyum pahit, mungkin kalian terlalu kecil untuk mengingatnya, tapi aku tidak akan pernah lupa. Wajah polos itu, tatapan mata itu, kembar seperti dua malaikat, kalianlah yang menyelamatkanku. Dan kini Tuhan mempertemukan kita lagi. Kerumunan yang menyaksikan ikut tersentuh. Beberapa orang yang tadinya mencibir Arka dan Arkan karena jualan di jalan kini justru menutup wajah, menahan rasa malu. Mereka sadar, bocah-bocah yang sering mereka hina ternyata telah berjasa menyelamatkan nyawa seorang tokoh besar. Namun Arka tiba-tiba menunduk, air matanya jatuh ke tanah, lalu berkata lirih, Om, kalau benar kami yang pernah nolong Om dulu, bolehkah kami minta tolong sekarang? Ibu kami sakit, dia sudah lama nggak bisa berobat. Kami jualan layangan setiap hari, tapi uangnya nggak pernah cukup buat beli obat. Kami takut kehilangan ibu, Om. Suara polos itu membuat dada semua orang yang mendengar sesak. Surya tertegun, ia segera memeluk kedua bocah itu erat-erat. Anakku, mulai hari ini kalian tidak akan hidup susah lagi. Aku berjanji akan merawat kalian, menyembuhkan ibu kalian, dan membalas setiap kebaikan kecil yang dulu kalian beri padaku. Air mata mengalir di pipi Arka dan Arkan, mereka tak kuasa menahan haru. Benarkah, Om? Ibu kami bisa sembuh? Tanya Arkan dengan suara bergetar. Surya mengangguk tegas, benar. Aku akan membawa ibumu ke rumah sakit terbaik. Tidak ada lagi yang perlu kalian takutkan. Orang-orang yang menyaksikan bersorak haru, ada yang berteriak, Allahu Akbar, ada pula yang bertepuk tangan sambil menangis. Momen itu menjadi titik balik dalam hidup bocah kembar tersebut. Beberapa jam kemudian, Surya benar-benar membawa Arka dan Arkan pulang ke gubuk mereka. Saat memasuki rumah reot itu, Surya menahan napas melihat kondisi ibunya yang terbaring lemah di tikar basah. Matanya berkaca-kaca, ia berlutut di samping sang ibu, menggenggam tangannya, Bu, mulai hari ini jangan takut lagi. Saya akan bawa ibu berobat. Anak-anak ibu ini sudah jadi malaikat dalam hidup saya, dan saya akan menjaga mereka seumur hidup saya. Wanita itu terkejut, air matanya mengalir deras, ia nyaris tak percaya apa yang sedang terjadi. Ia memandang kedua anak kembarnya, lalu memandang pria yang bersujud di hadapannya, hatinya gemetar, Ya Allah, ini keajaiban MU, bisiknya lirih. Hari itu juga, Surya membawa sang ibu ke rumah sakit. Dokter mengatakan masih ada harapan besar untuk sembuh jika dirawat dengan baik. Arka dan Arkan menangis bahagia, mereka memeluk ibunya erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Surya berdiri di samping mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata tegas, mulai sekarang, anggap aku sebagai ayah kalian. Aku tidak punya keluarga, dan kalianlah yang menjadi alasan aku hidup. Kalian sudah menyelamatkan aku sekali, kini biarkan aku menyelamatkan kalian. Berita tentang seorang CEO bersujud di depan bocah miskin penjual layangan pun viral ke seluruh penjuru kota. Banyak orang yang tadinya mencibir kini tertunduk malu. Orang-orang datang membawa bantuan, ada yang menangis hanya dengan mendengar kisah mereka. Namun bagi Arka, Arkan, dan ibunya, yang terpenting bukanlah perhatian orang banyak, melainkan kenyataan bahwa doa mereka telah dijawab. Bahwa hidup yang penuh luka kini berubah menjadi harapan baru. Sejak hari itu, kehidupan bocah kembar penjual layangan itu berubah selamanya. Mereka tidak lagi berjalan di jalanan menawarkan layangan dengan suara lirih, tidak lagi menahan lapar di balik senyum palsu. Mereka kini tinggal di rumah yang layak, bersekolah dengan seragam rapi, dan yang terpenting, mereka bisa melihat senyum ibunya kembali. Dan bagi Surya, bersujud di hadapan dua bocah itu bukanlah kehinaan, melainkan bentuk syukur terdalam pada Tuhan karena telah dipertemukan kembali dengan malaikat kecil yang dulu menyelamatkannya dari jurang keputusasaan. Ia tahu, tanpa mereka, mungkin ia sudah tidak ada di dunia ini. Kisah mereka menjadi bukti bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa mengubah takdir seseorang. Bahkan sepotong roti yang diberikan dengan tulus mampu menyelamatkan nyawa, dan pada akhirnya kembali membawa keajaiban yang jauh lebih besar.